Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Topik kali ini tuh jujur aja lumayan menohok, tapi sangat krusial buat kita bahas. Judulnya, Beban Tahta dan Tragedi Amanah. Di sini kita bakal mengupas realitas kelam panggung politik modern, terus kita benturkan dengan nilai-nilai spiritual yang dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah berubah. Kita bakal melihat sebuah paradoks yang aneh banget, sesuatu yang saking beratnya sampai ditakuti sama alam semesta, malah sering banget dipermainkan sama manusia. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, tragedi di balik meja rapat. Coba kalian bayangin situasi ini. Ini kejadian nyata yang kemarin bikin heboh banget. Tanggal 11 Mei 2026, lagi ada rapat resmi di ruang Badan Musyawarah DPRD Jember. Agenda rapatnya ini nggak main-main loh, mereka lagi bahas isu kesehatan masyarakat, krisis stunting yang ngancam masa depan anak-anak, sampai ancaman epidemi campak. Benar-benar urusan hidup dan mati generasi penerus kita. Tapi di tengah pembahasan yang super kritis itu, ada satu wakil rakyat, namanya Ahmad Syahri As-Siddiq, yang terekam kamera lagi ngapain coba? Dia asyik main game Clash of Clans di HP-nya, sambil ngerokok di ruangan ber-AC. Coba deh dipikir, kontras ini bukan cuma sekedar masalah etika aja, tapi ini adalah potret nyata kegagalan empati yang benar-benar luar biasa parah. Jelas aja kan, habis itu videonya viral dan memicu kemarahan publik yang meledak-ledak. Ya, secara logika duniawi, yang bersangkutan sekarang harus berhadapan sama sidang majelis kehormatan, kena sanksi disiplin partai, dan segala macamnya. Tapi teman-teman, kemarahan publik dan sanksi politik itu jujur aja cuma puncak gunung es. Ada hal yang jauh lebih mendalam di sini. Sekarang mari kita kesampingkan dulu nih hiruk-pikuk politik duniawinya. Kita coba lihat bobot dari tindakan ini pakai kacamata teologis. Dan percaya deh, dari sudut pandang ini realitasnya jauh-jauh lebih menakutkan. Lanjut ke bagian kedua. Langit dan gunung pun enggan. Ustadz Dr. Firanda Andirja pernah ngejelasin ini dengan sangat mendalam. Beliau ngingetin kalau amanah itu bukan sekedar janji-janji manis waktu kampanye. Amanah itu beban kosmis. Coba perhatiin ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72 ini. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha. Artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, namun mereka enggan memikulnya. Bayangin, langit yang gak bertepi, bumi yang super luas, gunung yang sekokoh itu, mereka semua menolak. Mereka ketakutan nerima amanah karena saking ngerinya konsekuensi kalau sampai gagal. Tapi manusia yang penuh kelebahan ini malah maju dan ngambil beban itu. Ayat ini tuh kayak tamparan keras buat kita. Semesta aja bergetar ketakutan lihat amanah. Lah kok bisa manusia modern sekarang nganggip kursi kekuasaan cuma tempat nongkrong buat main game di jam kerja? Nah, ini bawa kita ke bagian ketiga, tanda kemunafikan yang nyata. Nabi Muhammad SAW ngasih peringatan yang tajam banget soal ini. Beliau bersabda, La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Ini hadis yang valid. Jadi menurut Ustadz Firanda, poin krusialnya tuh di sini. Ngambaikan tugas waktu rakyat lagi susah-susahnya, itu bukan sekedar salah administrasi atau ngelanggar SOP partai ya. Secara agama, itu bisa menganulir iman seseorang. Terus, mengkhianati amanah itu kan ciri utamanya orang munafik. Jadi ini udah masuk ke level kebangkrutan moral tingkat dewa. Terus, seberapa berat sih sebenarnya beban hisab seorang wakil rakyat itu? Coba kalian perhatiin angka yang ada di depan ini, 100.000. Kira-kira, apa maksud angka ini? Ustadz Adi Hidayat ngasih hitung-hitungan matematis yang dijamin bikin merinding. Gini, misal Anda duduk di kursi DPR karena menang dengan 100.000 suara. Nanti di akhirat, Anda itu nggak bakal disidang sendirian. Allah bakal minta pertanggungjawaban Anda untuk nasib 100.000 orang itu. Ustadz Adi Hidayat tuh ngingetin dengan keras banget. Duduk di kursi jabatan itu bukan proyek bisnis buat balik modal kampanye. Demi Allah, bukan. Kursi itu adalah beban. Anda harus mastiin nggak ada satupun dari ratusan ribu rakyat itu yang kelaparan atau haknya dirampas, sementara Anda asyik duduk santai di ruang ber-AC. Kita masuk ke bagian keempat, nasihat dari almarhum KH Zainuddin MZ. Kalau ngomongin soal amanah ini, kearifan dari para ulama pendahulu kita itu masih sangat relevan. Mari kita renungkan lagi petua dari dai legendaris kebanggaan kita, almarhum KH Zainuddin MZ. Beliau pernah ngebedah gimana hancurnya sebuah bangsa cuma karena pengkhianatan pemimpinnya. Almarhum mengutip sebuah hadis tentang 5 bencana sosial yang pasti menghantam suatu bangsa kalau amanahnya dirusak. Pertama, kalau janji diingkari, bangsa itu bakal dijajah sama kemiskinan dan kebodohan. Kedua, kalau hukum cuma tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, kemiskinan makin merajalela karena rasa keadilan rakyat diinjak-injak. Terus, lihat juga soal matinya karir dan bisnis karena mafia dan korupsi. Hidup jadi mahal banget kan?
ketika orang yang beneran jujur malah disingkirkan sama orang-orang yang jago nyuap. Sama paceklik karena kecurangan dan tertahannya rezeki karena zakat diabaikan. Dan menariknya, almarhum KH Zainuddin MZ secara spesifik nyorotin hal ini sebagai white collar crime, alias kejahatan kerah putih. Ini bukan copet di pasar, teman-teman. Ini tuh korupsi berjamaah, pencucian uang, penyalahgunaan wewenang sama elit-elit berdasi yang ujung-ujungnya ngerampok masa depan jutaan rakyat kecil. Almarhum bilang inilah yang bikin rakyat muak dan marah, pengkhianatan amanah kelas atas ini pelan-pelan tapi pasti ngerobohin tiang-tiang negara dari dalam. Bagian akhir, hisab berat sebuah tahta. Nah sekarang, coba kita putar cerminnya ke arah kita sendiri. Memang gampang banget ya buat kita nunjuk-nunjuk atau ngehujat pejabat yang main game pas rapat atau yang ketahuan korupsi. Tapi, gimana dengan kita sebagai pemilih? Ustadz Dasat Latif punya teguran yang menurut saya benar-benar nyelekit buat kita semua. Beliau bilang, jangan kau mengaku Islam, tapi kau pilih anggota DPR yang sogok kamu. Poin pentingnya di sini, korupsi dan kolusi itu butuh dua pihak, dua arah. Amanah itu hancur berantakan bukan cuma karena pemimpinnya tamak, tapi juga karena masyarakatnya rela ngelacurin suara demi amplop serangan fajar. Kalau kita nerima suap buat milih mereka, ya kita otomatis jadi komplotan pengkhianat amanah itu sendiri. Kita udah nggak punya hak buat protes kalau nanti kita diabaikan, karena dari awal kita sendiri kan yang ngejual amanah itu. Jadi, apa takeaway atau pelajaran yang bisa kita tarik dari bedah materi kita hari ini? Kesimpulannya simpel banget, tapi butuh komitmen yang luar biasa berat, integritas total. Mau posisi Anda sebagai warga biasa di bilik suara, atau Anda seorang pejabat dengan jas rapi di kursi legislatif, ingat, amanah itu suci. Amanah itu nggak bisa dibeli pakai uang, nggak bisa dijual, dan pastinya nggak pantas buat dibikin bahan main-main. Ini adalah ujian langsung dari Sang Maha Pencipta. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan menghantui. Pertanyaan yang harusnya terus nempel di kepala setiap pejabat, setiap pemilih, dan kita semua. Kalau langit yang sebegitu luasnya, dan gunung yang sebegitu kokohnya aja bergetar ketakutan dan nolak nerima amanah, terus kenapa manusia malah rela sikut-sikutan, buang duit miliaran rupiah, cuma buat mempermainkan amanah itu di ujung jarinya? Silahkan direnungkan baik-baik. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini sampai habis. Semoga ini bisa ngasih pencerahan buat kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.